Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2099. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Li ini kepada Tuan Muda Qin, meminjamkannya kepada tuanku. Saroye menjadi tertegun. Master Papillon Abadi hanya tersenyum dan berkata, saya pikir beberapa dari harta karun ini juga berguna untuk latihan karena Tuan Muda Qin menjualnya dengan begitu mudah. Dia pikir dia membutuhkan uang, jadi saya membayar tambahan 2 juta kristal kaisar kepada Tuan Muda Qin. Dan tunggu ketika Tuan Muda Qin menjadi kaya, Anda bisa mengembalikannya kepada saya. Ini semua pinjamanku padamu. Mendengar itu, Qin Chen pun tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pihak lain. Oh, apakah kamu tidak takut bahwa aku tidak akan membayarmu kembali? Kata Qin Chen. Dia memandang Master Papillon Abadi sambil tersenyum. Itu hanya 2 juta kristal kaisar, meskipun jumlahnya tidak sedikit. Tapi Sue Li berani bertaruh bahwa Tuan Qin bukanlah orang yang tidak berperasaan dan tidak adil. Selain itu, Master Papillon Abadi tiba-tiba melirik ke arah Saroye. Bukankah masih ada adik kecil dari klan Komodo di sini? Jika tidak berhasil, maka keluarga saya akan lari ke sarang klan Komodo untuk menangis dan berkata bahwa klan Komodo telah menindas seorang wanita lemah dan menipu perasaan mereka dengan reputasi klan Komodo. Mereka seharusnya tidak akan merusak reputasi mereka untuk menindas wanita lemah seperti saya demi 2 juta kristal kaisar, kan? Kata pemimpin Papillon Abadi, dan boom, segera Saroye menyesap tehnya, mengangkat kepalanya, mengedipkan matanya dan menatap Master Papillon dengan ekspresi bingung di wajahnya. Oh sial, apakah ini ide yang bisa muncul dari orang normal? Siapa yang kamu provokasi, diintimidasi seperti ini? Hahaha, Qin Chen pun tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Saya tidak menyangka Master Papillon akan menjadi orang yang begitu luar biasa. Kalau begitu, okelah. Qin Chen pun mengangkat tangannya. Seketika 2 juta kristal kaisar itu langsung diserap ke dalam harta karun luar angkasa oleh Qin Chen. Saya telah menerima kebaikan Master Papillon. Selama Master Papillon Su bukan musuh saya, maka saya yakin Master Papillon Chu tidak akan menderita karena kesepakatan ini, kata Qin Chen. Dia berdiri dan lalu berkata kepada Saroye, berhenti mengunyah daun teh dan ayo pergi. Baik, mendengar itu Saroye menjawab dengan tergesa-gesa. Saroye memasukkan semua cangkir teh ke dalam mulutnya, menjilat bibirnya, lalu buru-buru mengikuti Qin Chen pergi. Tuan Qin, berikan. Sebelum pergi, Master Papillon Abadi melemparkan cincin luar angkasa dan berkata dengan menawan, di dalamnya ada teh ilahi Tao yang khusus disiapkan oleh Papillon Abadi untuk Tuan Qin. Kami harap Tuan Qin akan sangat menyukainya, dan Tuan Qin bisa meminumnya jika Tuan Qin mau. Dan bahkan Tuan Qin bisa datang di malam hari ke tempat Sue Li untuk minum bersama. Mendengar perkataan Master Papillon Sue Li, Saroye tidak bisa membantu tetapi buru-buru mengikuti Qin Chen sebelum kemudian pergi dari sana. Kedua sosok Qin Chen dan Saroye menghilang dengan cepat ke langit yang luas. Sementara di Papillon Abadi sendiri, Master Papillon nampak berdiri di depan pintu dan dia diam-diam memperhatikan Qin Chen dan Saroye yang telah pergi. Tuan Papillon, apakah hemat biaya bagi kita untuk melakukan ini? Pada saat ini lelaki tua itu datang dan bertanya dengan bingung kepada Master Papillon Sue Li. 2 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil untuk kekuatan seperti Papillon Abadi, tapi untuk memenangkan hati orang kuat yang berada di atas garis keturunan langsung klan Komodo. Bagaimana 2 juta kristal kaisar menurutmu? Master Papillon Abadi pun menoleh ke arah lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum,
di atas klan komodo. Orang tua itu terkejut dan lalu mengerutkan kening. Tuan Papiliun, apakah Anda yakin? Meskipun Saroye menyebut orang ini sebagai tuanku, namun itu mungkin tidak benar. Bagaimanapun, beberapa murid dari klan besar di Laut Semesta pergi keluar untuk menyembunyikan identitas mereka, dan mereka sering menggunakan akal-akalannya sendiri untuk melindungi keselamatan mereka sendiri. Awalnya saya ragu apakah Qin Chen adalah pelindung Saroye. Akan tetapi Anda juga dapat melihat sikap antara keduanya sebelumnya. Master Papillon Abadi hanya bisa menyipitkan matanya. Saya yakin dengan sikap Saroye terhadap Qin Chen itu adalah sikap dari lubuk hatinya, dan bahkan merasa tidak seperti seorang pelayan yang menghadap tuannya. Mendengar itu, lelaki tua itu pun mengangkat kepalanya karena terkejut. Master Papillon datang dari markas besar dan Papillon Abadi yang ada di sini. Dia sangat yakin maka kemungkinan besar hal itu benar. Jika Saroye ini bukan keturunan langsung dari klan Komodo, maka mungkin saja Qin Chen telah memperbudaknya dalam keadaan lemah. Namun seperti yang telah dilihat sebelumnya, kehendak ilahi dari nenek moyang klan Komodo datang, dan tidak ada ekspresi khusus yang menunjukkan bahwa Saroye ini telah diperbudak ataupun diserahkan kepada pihak lain. Mereka yakin karena klan Komodo itu adalah ras yang sangat bangga. Hanya ada dua orang yang bisa membuatnya begitu hormat. Dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah karena kekuatan Qin Chen jauh lebih unggul darinya, dan dia telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya dia telah mencapai ranah Kaisar Dewa. Tentu saja dia bisa membuat Saroye menyerah. Seorang Kaisar Dewa, lelaki tua itu pun menjadi tersentak, tapi segera dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Meskipun Qin Chen kuat, dia pasti bukan seorang ahli Kaisar Dewa. Karena menurutnya, bagaimanapun, dilihat dari manapun, Qin Chen masih terlalu muda dan penampilan bisa dipalsukan, akan tetapi aura usia di tubuhnya tidak bisa dipalsukan. Kemudian Master Papillon Abadi berkata dengan senyuman di bibirnya, oleh karena itu, maka hanya ada satu kemungkinan kedua, yaitu pihak lain tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki latar belakang yang besar, dan latar belakangnya bahkan ditakuti oleh klan Komodo. Mendengar ini, orang tua itu bahkan lebih terkejut lagi. Latar belakang yang bahkan ditakuti oleh klan Komodo, mungkinkah itu berasal dari kekuatan kuno? Gumam lelaki tua itu. Klan Komodo sudah menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh lautan kosmik, dan yang bisa melampaui klan Komodo dalam hal latar belakang. Hanya beberapa kekuatan tertua yang dikabarkan memiliki kemungkinan. Akan tetapi kekuatan kuno ini, apalagi orang biasa, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menanyakan atau menghubungi mereka. Jadi jika tebakanku benar hanya ada 2 juta kristal, apa artinya itu? Master Papillon Abadi tertawa. Hahaha. Lagi pula, pernahkah kamu mendengar satu kalimat, kamu punya lebih dari cukup uang untuk memberikan kepada Mawar, dan pihak lain sangat membutuhkan kristal kaisar, maka aku harus melakukan hal yang baik. Ya, benar sekali, Tuan Papillon memang sangat bijaksana, kata lelaki tua itu. Segera lelaki tua itu pun jatuh ke tanah karena kagum. Sementara Master Papillon Abadi hanya meliriknya dan berkata, sanjungannya cukup bagus sekali ini. Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu Master Papillon ini cantik? Itu orang tua itu menjadi tertegun mendengar pertanyaan itu dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, cantik, sangat cantik. Master Papillon secara alami sangat cantik. Oh, benarkah? Tapi mengapa Tuan Qin bahkan tidak melihat saya ataupun tergoda oleh saya? Kata Master Papillon Sueli. Dia bergumam, jika tidak, Master Papillon ini dapat menggunakan trik kecantikan untuk menarik perhatian Tuan Qin. Apakah menurut Anda Tuan Qin tidak bisa melakukan hal itu? Atau tidak apa-apalah, aku akan mencobanya lain kali, kata Master Papillon Sueli. Tapi Tuan Papillon, kamu tidak boleh melakukan itu.
Kata lelaki tua itu. Dia menjadi sangat ketakutan mendengarnya sehingga dia berteriak dengan tergesa-gesa. Lah, mengapa tidak? Lelaki tua itu berkata, Tuan Papiliun, tolong jangan menakuti budak tua ini. Tuan Papiliun, Anda tidak bersalah dan Anda sudah sangat murni. Anda juga belum menikah. Dan di klan telah meminta saya untuk menjaga Anda dengan baik jika Anda kehilangan energi murni Yuan Yin di kota Nanyuan ini. Dan ketika Anda kembali ke klan, maka tuan klan pasti akan membunuhku, kata lelaki tua itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Tuan Papiliun, bawahan saya memiliki hati yang buruk, tolong jangan menakuti saya. Lelaki tua, kamu sangat membosankan, kata Master Papiliun Abadi Sweli. Dia memarahi tanpa daya dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Sementara saat ini di gua inti rumah tuan kota di luar gua nomor 6199 di distrik Yuanji, terlihat Qin dan Saroye telah kembali lagi ke sini. Itu Qin, dia telah kembali. Jangan buat orang ini marah. Setelah seharian berprestasi, pemilik beberapa gua di dekat gua milik Qin juga mengetahui tentang perbuatan Qin, dan mereka tahu bahwa orang yang begitu kejam telah tinggal di gua di sekitar mereka, dan bahkan napas mereka menjadi melambat karena takut atau takut menyinggung orang yang kejam ini. Lihat sekeliling dan kembali ke guanya Qin bersama Saroye. Di rumah tuan kota Menara Tianwei, beberapa kekuatan di kota Nanyuan. Selama mereka bukan idiot, mereka tidak akan macam-macam denganku. Qin berpikir, kebetulan aku punya begitu banyak kristal kaisar, jadi aku bisa berkultivasi dengan tenang. Untuk sementara waktu, kata Qin. Dia mengambil beberapa langkah dan langsung memasuki aula utamanya. Kamu tetap di sini, kata Qin. Dia memberi perintah. Ya baik tuanku, kata Saroye. Dia keluar dari aula utama dengan tubuh besarnya dan dia duduk di luar aula utama. Sesampainya di istana bawah tanah, Qin langsung mengeluarkan banyak kristal kaisar. Itu hampir 12 juta kristal kaisar. Yah, panen ini memang bagus, kata Qin. Dia tertawa. Qin cukup puas dengan fakta bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak kristal kaisar dalam satu pertarungan. Bagaimanapun menurut pemahaman Qin, 10 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan orang-orang seperti Yingyi dan yang lainnya, seorang kaisar puncak tahap tengah yang bermartabat hanya memiliki beberapa ratusan ribu kristal kaisar. Dan ratusan ribu kristal kaisar itu dapat digunakan untuk kultivasi, meningkatkan pemahaman tentang jalan besar, atau untuk membeli berbagai jenis kristal kaisar latihan kultivasi, dan untuk menghabiskan banyak sumber daya. Sumber daya yang sangat besar diinvestasikan untuk memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang jalan tersebut dan memahami lebih banyak aturan jalan. Maka semakin banyak keterampilan rahasia yang Anda kuasai, maka semakin kuat efektivitas tempur Anda secara alami, bahkan jika ranahnya belum ditingkatkan. Hanya dengan meningkatkan pemahaman tentang aturan jalan, maka dapat membuat diri sendiri lebih kuat. Namun kendali jalan adalah jurang maut. Banyak orang berkuasa telah menginvestasikan banyak sumber daya dan masih tidak dapat memahami teknik rahasianya. Teknik rahasia, untungnya saya hanya menggunakan kristal kaisar ini untuk memahami aturan jalan dan meningkatkan akumulasi aturan jalan, kata Qin. Dia menggelengkan kepalanya. Dia sudah sangat jelas tentang sifat Dao yang dia butuhkan sekarang. Itu adalah terus menyerap kristal kaisar ini dan meningkatkan akumulasi aturan Dao di dalam tubuhnya. Saya adalah tubuh Dao ilahi yang sempurna, dan permintaan akan aturan Dao jelas merupakan angka yang sangat mencengangkan. Saya tidak tahu apakah 10 juta kristal kaisar ini cukup, kata Qin. Dia berkata dalam hati, yang lain perlu membeli senjata atau semacamnya. Namun dengan tubuh Dao sempurna, Qin dia hanya perlu memadatkan tubuhnya secara ekstrim. Ayo mulai, kata Qin. Dia menutup matanya, mengangkat tangannya, dan seketika banyak kristal kaisar di sekitarnya mulai pecah, berubah menjadi kekuatan jalan yang luar biasa, memasuki tubuhnya dan perlahan-lahan diserap ke
kemudian disempurnakan olehnya, memperkuat dirinya sendiri. Kecepatan ini mungkin tampak sangat lambat, akan tetapi sebenarnya ribuan atau bahkan 10.000 kali lebih cepat daripada kultivasi beberapa kaisar agung biasa. Karena bagaimanapun kaisar agung biasa tidak dapat menyerap ataupun memurnikan kristal kaisar tanpa henti untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Hal ini akan menyebabkan pondasi tidak stabil dan tubuh fisik tidak dapat menahan begitu banyak kekuatan eksternal. Tapi Qin-Chen dia memiliki tubuh Tao yang sempurna, jadi dia secara alami tidak memiliki masalah seperti itu. Gemuruh. Kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura di tubuh Qin-Chen pelan-pelan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sementara saat ini di sebuah wilayah gelap yang sangat jauh dari kota Nanyuan, ini adalah sebuah bidang bintang yang sangat sunyi. Nampak di sana sepasang mata yang dingin dan gelap tiba-tiba terbuka. Hah, apa? Tengkorak Juwo, mengapa orang dengan kekuatan gelap kecil di kota Nanyuan ini mengirim pesan kepadaku? Ledakan. Ketika sepasang mata terbuka, lautan bintang yang tak berujung mendidih dan planet-planet tandus meledak di tempat, menyapu ke segala arah seperti akhir dunia.